Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malin. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahid wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadid yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'llaha wa rasul faqad faza fawzan 'azim. Amma ba'd. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah, yakni kitabullah Al-Quran Al-Karim wa Al-Injil wa Zabur wa Taurah. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khair hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dalalah kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Allah Azza wa Jal berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kamu pada saat dijumpai sakaratul maut atau kematian, melainkan kamu selalu berada di dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, yakni mereka selalu menunjukkan ketaatan hingga yaumul akhir, taat sampai mati. Dia berkomitmen untuk menaati Allah, dia menunjukkan ketaatan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dia bertakwa dan taat sampai penghujung hayatnya, sampai sakaratul maut menjemputnya. Dia berada di dalam ketaatan. Itu yang disebut dengan orang-orang yang bertakwa, taat sampai akhir hayat mereka. Allah Azza wa Jalla mengajarkan ketaatan
kepada manusia untuk menaati apa yang diperintahkan dari dia dan menjauhi apa yang dilarang dari dia. Semua yang diperintahkan oleh Allah hendaknya manusia menaatinya dan mewujudkan ketaatan dengan mengamalkannya, mengerjakannya. Itu adalah merupakan konsekuensi dari seorang yang disebut sebagai taat kepada Allah Azza wa Jalla. Melakukan semua yang diperintahkan dari Allah Azza wa Jalla. Seperti apa perintah itu? Semisal dia memerintahkan dalam bentuk hukum. Hukum pertama menyebut La ilaha illallah. Tidak ada ilah lain, sesembahan lain selain hanya kepada Dialah manusia menyembah. Tidak ada nama lain yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya Dia saja. Tidak ada nama lain yang Dia ketahui selain dirinya sendiri. Karena itu manusia hendaknya menaati perintah ini apabila mereka menunjukkan ketaatan kepada Allah dengan sebenar-benar taat, dengan sungguh-sungguh taat. Dengan kata lain, apabila dia menaati Allah dan sungguh-sungguh taat kepada Allah, menunjukkan ketaatan, yaitu dia beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi hatinya tidak benar-benar tertuju kepada Allah, melainkan tertuju kepada yang lain selain Allah, semisal kepada hawa nafsunya atau kepada berhala atau kepada hal-hal yang duniawi, maka itu disebut sebagai suatu kesyirikan, atau itu disebut sebagai suatu yang tidak merupakan ketaatan. Dia telah ingkar dalam ketaatan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Orang beriman, orang yang percaya, orang yang taat kepada Allah, ia menunjukkan ketaatan yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh di sini adalah hati, pikiran, jiwa dan raganya terpusat hanya kepada Allah, tertuju hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Seluruhnya menyatu untuk menyatakan ketaatan dan tidak mensyirikkan Allah dengan suatu apa. Karena tidak ada nama lain selain Dia saja. Karena itu hati, batin, jiwa dan pikiran dan tubuhnya harus menyatu di dalam menunjukkan ketaatan. Apabila tubuhnya berada dalam ketaatan dan tidak disertai dengan hati, kalbu atau jiwa, maka itu bukan sebuah ketaatan. Seperti kalau hatinya tertuju kepada Allah tapi tubuhnya tidak ada, berarti tidak ada kehidupan, maka itu bukan sebuah ketaatan. Atau pikirannya tertuju kepada Allah tetapi hati tubuhnya tidak ada, itu sesuatu yang tidak sah dalam ketaatan. Jadi ketaatan yang disebut dengan
haqqa tuqatih, benar-benar taat dalam menjalankan perintah Allah adalah keseluruhan dimensi yang ada di dalam diri manusia, yaitu hati, pikiran dan jiwa serta raganya menyatu untuk mengatraksikan ya ketaatan itu semua tertuju kepada Allah Azza wa Jalla. Jika engkau melakukan suatu ketaatan dengan melakukan ibadah kepada Allah, semisalnya kita salat, bagaimana kita menghadap Allah supaya salat kita itu dapat dikatakan bahwa menunjukkan ketaatan secara totalitas dan seluruhnya, maka rukun-rukun salat atau hal-hal yang berhubungan dengan salat itu harus dipenuhi. Hal-hal yang paling mendasar di dalam menunjukkan ketaatan dalam ibadah salat adalah dimulai dari hati, pikiran, jiwanya, dan tubuhnya memiliki kesatuan untuk menunjukkan ketaatan dalam gerak ibadah salat ini. Bagaimana kita memberikan suatu ilustrasi? Semisalnya seseorang yang akan datang untuk menghadap Allah dengan melakukan ibadah salat, tubuhnya berada di dalam rumah ibadah untuk menunjukkan ibadah salat kepada Allah, tetapi jiwa dan pikirannya melayang-layang di berbagai tempat. Tentu itu bukan merupakan sesuatu ketaatan yang menyatu di dalam menaati ibadah kepada Allah melalui gerak salat itu. Atau bagaimana tubuh terbaring di rumah dan jiwanya melayang-layang sendiri datang ke rumah ibadah dan kemudian dia menunjukkan salat. Tentunya itu sesuatu yang tidak dapat menunjukkan bahwa itu adalah ketaatan yang benar-benar taat menunjukkan salat. Sebagai manusia yang memiliki 3 dimensi yang berhakikat dalam dirinya di dunia ini, yaitu al-qalbu, hati, pikiran dan jiwa serta tubuhnya menyatu pada dirinya sendiri, sehingga apabila mereka menunjukkan ketiga-tiganya harus mewujudkan kekompakan dan keserempakan dan kesatuan, sehingga mereka menyatu di dalam gerak, niat, tindakan menunjukkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang disebut dengan haqqa tuqatih, benar-benar taat. Karena itu kita harus menghayati dan merenungkan semua ibadah yang akan kita tujukan kepada Allah, supaya dapat memenuhi syarat yang diinginkan dan diridhai oleh Allah dalam makna haqqa tuqatih, benar-benar dalam ketaatan, yaitu tidak hanya rutinitas fisikal atau zahiriyah yang ditunjukkan, tetapi harus mengkoneksikan, menyambungkan, mengintegrasikan keseluruhan hati, tubuh, jiwa, terintegrasi semuanya, tersambung semuanya, dan menyatu dalam menyatakan ketaatannya kepada Allah. Niscaya mereka itu memperoleh
kebahagiaan. Ulaika huda min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu mendapat petunjuk dari Allah dan memperoleh kemenangan di dalam mewujudkan ketaatan itu. Taat untuk melakukan perintah-perintahnya. La ilaha illallah. Tidak ada ilah lain selain. Tidak ada nama lain selain Dia. Dari hati, jiwa, pikiran, dan jasmaninya. Bangun dari hati, pikiran, dan geraknya menyatu dalam kalimat itu. Kemudian ada larangan-larangan yang harus ia juga wujudkan. Yang apabila tidak kita melakukannya, maka itu adalah suatu keingkaran. Dan apabila keingkaran itu disikapi oleh Allah dengan sikap yang cukup membahayakan manusia sendiri, yaitu azabil sadid, mereka akan mendapatkan ancaman berat dari Allah, yaitu murka, kebinasaan, lantaran mereka tidak menjauhi apa yang Allah larang kepada mereka. Sebagai contoh, Allah Azza wa Jalla dalam hukumnya Dia mengingatkan, jangan membuat sesuatu apapun yang ada di langit, di bawah langit, yang ada di bumi, di bawah bumi, dari makhluk-makhluk yang aku ciptakan, baik makhluk gaib atau yang tidak kelihatan yang aku ciptakan, dan jangan pernah mengambil daripadanya dan menjadikannya sesembahan, menjadikan dia tuan atau Tuhan bagimu. Ini larangan. Jangan pernah mengambil sesuatu yang telah diciptakan untuk menyerupakan Tuhan yang kita sembah. Di samping menyembah Tuhan, menyembah Dia. Allah sangat murka terhadap sikap dan tindakan manusia semacam itu. Itu yang disebut dengan syirik. Dan Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Dan Dia hanya mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dia. Allah melarang keras terhadap kesyirikan. Di dalam kajian Islam banyak kita dengar bagaimana para ulama menjelaskan secara spesifik tentang bagaimana syirik itu. Mereka mengelompokkan syirik itu ke dalam dua bagian. Syirik zuhiriyah, ada syirik batiniyah. Syirik zuhiriyah itu semua yang berunsur materi, baik yang di langit, di bawah langit, di atas bumi, di bawah bumi, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Itu adalah merupakan benda-benda yang terlarang untuk tidak boleh dijadikan sesembahan. Biasa disebut dengan berhala. Tidak boleh menyembah atau meminta kepada berhala-berhala, karena itu adalah kekejian bagi Allah, sangat dibenci oleh Allah. Dan Allah sama sekali tidak akan mengenal ritual keagamaan seperti itu. Kegiatan kerohanian manusia seperti itu Allah tidak kenal. Allah hanya mengenal apabila ketaatan itu ditujukan hanya kepada Dia saja. Nah, jadi semua yang bermakna zahiriyah, yang material, yang nampak, yang bernyawa dan tidak bernyawa,
itu tidak boleh dijadikan berhala, karena itu sebuah syirik, kesyirikan, syirik zahiriyah. Nah, di samping syirik zahiriyah atau materialistis, ada juga yang disebut dengan syirik batiniyah. Jadi syirik yang tidak kelihatan padanya. Semisal keinginan, nafsu, keinginan manusia, itu ada di dalam diri manusia. Tidak ada di luar diri manusia, ada di dalam diri manusia. Mereka sering menuruti apa yang nafsu dorong kepada mereka. Ajakan nafsunya sering mereka dengar, mereka turuti, padahal dia sedang melakukan suatu kesyirikan. Dia tidak mendengarkan Allah, tapi dia mendengarkan bisikan nafsunya. Semisal contoh, nafsunya untuk meminta sesuatu kepada dukun, kepada paranormal, kepada orang pintar, kepada orang-orang yang dianggap memiliki pengaruh material. Nafsunya mendorong dia untuk melakukan itu. Maka itu dipandang Allah sebagai kekejian, syirik yang tidak akan terampuni dosa jikalau seorang hamba melakukan. Atau nafsunya mendorongnya kepada perbuatan yang keji dan mungkar, melakukan sesuatu yang terlarang. Nafsunya mendorongnya kepada kemaksiatan. Semisalnya kita mengambil sebuah contoh. Kalau orang menetapkan hukum, jangan membunuh. Secara zahiriyah akan kelihatan fisiknya bahwa dia telah menumbahkan atau melenyapkan seorang manusia, telah merenggut nyawanya atas tindakan. Itu dimaknai sebagai sebuah kejahatan, pembunuhan, dan setiap pembunuh seperti itu harus dihukum. Tetapi itu dalam makna zahiriyah, tetapi makna al-batin, ia marah kepada sesamanya, sebenarnya dia telah membunuh. Ia membenci sesamanya, ia sudah membunuh. Karena itu terdorong dari nafsu, kejahatan yang ada pada dirinya yang mendorong dia untuk melakukan kejahatan. Secara materi tidak nampak langsung, tetapi secara batinnya sangat bergulat dengan kejahatan pembunuhan itu. Marah, iri, benci, berkata tidak santun kepada orang lain. Itu adalah bentuk pembunuhan al-batin yang juga merupakan pelanggaran hukum yang sangat beresensi. Pelanggaran besar. Tidak nampak langsung. Mungkin yang nampak hanya sedikit sekali dalam hal materi. Tetapi lebih banyak yang ada di dalam. Sehingga para ulama kemudian menyatakan sejahat-jahat manusia adalah nafsunya. Ketika mereka tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya kepada sebuah kemaksiatan dan kejahatan, maka itu adalah menunjukkan kejahatan yang sebentar lagi akan nampak realnya, kenyataan. Maka maksiat yang terbangun dari dorongan nafsu itu paling banyak merenggut ketaatan manusia. Kelihatan materinya taat, tapi di dalamnya ternyata pemberontakan. Karena dia lebih ingin menuruti apa yang
didorong oleh hawa nafsu. Karena itu manusia diingatkan oleh Allah, berwaspadalah atas diri kalian, karena diri kalian selalu ada di dalam ancaman besar. Diri kalian seperti ada di tengah-tengah singa yang meraung-raung untuk mencari mangsanya. Itulah nafsu. Setiap saat dia akan meraung-raung untuk menghembuskan suatu yang jahat di dalam diri. Terus menerus akan menghasut dia untuk ia mewujudkan keinginan-keinginan seperti itu. Karena itu, apabila kita melihat suatu kejadian material yang bernuansa, yang bermakna syirik, kita hendaknya merenungkan sejenak bahwa semuanya itu muncul dan nyata setelah terbangun dari dalam, sehingga mereka hendaknya senantiasa menjaga, melindungkan diri mereka pada Allah untuk menjaga kesyirikan yang al-batiniyah yang sangat kuat di dalam hati manusia, yang tidak kelihatan oleh manusia, hanya Allah yang melihatnya dan dirinya. Dia harus mencegahnya sedemikian rupa sehingga tidak mewujudkan kesyirikan yang lebih besar lagi dari diri mereka. Jadi, engkau menaati Allah Azza wa Jalla dengan melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Larangan yang Allah larang kepada kita lebih banyak diintervensi dari kesyirikan batinnya. Karena itu, engkau harus biasa mewaspadai hatimu. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka yang akan berjumpa dengan Allah. Kata ya Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Rasulullah menyatakan, di dalam diri kamu itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, baiklah seluruh tubuhmu. Jika segumpal daging itu rusak, rusaklah seluruh tubuhmu. Itulah yang disebut dengan hati. Al-batin, di sana ada banyak sekali pelanggaran-pelanggaran kesyirikan al-batiniyah yang apabila tidak kita mewaspadainya, tidak mengawasinya, maka akan mewujudkan kesyirikan material yang akan merugikan diri orang yang melakukannya, yang meniatkannya, juga merugikan orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu penjabaran daripada makna ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar takwa. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi, pengertian setelah kita mendengarkan uraian ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat kepada kita semua. Akhir kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.